santai ya. Oke, saya Kak Rose siap menemani hari santai Anda di acara Rumpi No Secret Club. Temani oleh Daniel di pojok sana hari ini dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan keseruannya. Yang pertama sudah ada bapak dan anak atau kakak dan adik? Ezar kesel banget pasti kalau dibilang ini kayak kakaknya atau kayak adiknya ya. Ada Syahrul Gunawan, apa kabar? Baik, sama Ezar. Kak Feniro, sehat? Terima kasih loh udah diundang lagi. Ezar, udah berapa orang yang bilang kamu kalau jalan sama papa tuh kayak, kayak ini ya kakak adik gitu? Kayaknya setiap kali ada teman papa langsung disebut. Oh teman papa ya, oke. Kalau teman kamu bilangnya apa? Aku disuruh diem, gak usah komen aja. Jadi Takut dibilang mirip. Takut dibilang mirip. Nanti aku yang ketuaan dong. Iya. Oke, nanti kita tanya seperti apa bebannya Ezar ya. Syahrul Gunawan. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu. Untuk membahas apa yang lagi ramai diperbincangkan di luar sana. Menarik perhatian netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, ini dibagikan melalui dunia maya ya. Vidi Aldiano memberikan pengumuman gitu. Dia mau pamit tidak terlalu aktif lagi dari dunia hiburan gitu ya. Gue sebelumnya mengucapin terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Benar-benar kalian tuh bensin gue untuk terus semangat dan cepat sehat. Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break katanya. Dan ini dari sejak tahun 2014 tuh dia selalu aktif, kayaknya jarang untuk benar-benar beristirahat. Dan dia berencana untuk fokus pada pemulihan dan juga sedang mempersiapkan album baru untuk tahun depan katanya. Amin. Ya, ya ini ya caranya. Pokoknya I know it's a long overdue ya tentang albumnya gitu. Sabar ya, gue sedang mengumpulkan beberapa nama yang akan menjadi tim sukses untuk album ini ya. Dari statementnya Vidi ini kemudian juga banyak netizen yang memberikan semangat dan berkomentar. Coba kita baca di antaranya. Vidi nggak apa-apa hiatus jadi penyanyi, please jangan hiatus jadi Vidi pelawak, a.k.a. video pothap ya. Semangat terus Vidi, sehat dan kuat. Comeback stronger Vidi, asal comebacknya jangan bareng sama EXO ya, katanya gitu. Take your time, istirahat dengan nyaman, sehat kembali, bahagia terus agar kemudian berkarya lagi. Amin. Ada lagi komentarnya, semuanya memberikan semangat buat Vidi ya dan juga tentunya menanti karya lagu album terbaru dari Vidi Aldiano. Terakhir tanggal 30 Oktober kemarin, Vidi itu tampil menyanyi di konsernya Ninoran gitu. Dan itu membuat orang juga jadi kayak, itu kan mungkin dari sejak Vidi terakhir mengupdate bahwa dia akan menjalani perawatan lagi gitu ya. Ini mungkin secara penampilan Vidi secara umum gitu ya. Orang lihat ya tubuhnya, berat badannya banyak sekali berkurang tapi tetap semangat menyanyi. Kita lihat seperti apa penampilan Vidi Aldiano menyanyi berikut ini. Kita bacakan komentar netizennya ya. Sehabis itu badannya ya Allah, cepat pulih Vidi. Ya Allah kurus banget Vidi sampai nggak percaya itu Vidi kalau nggak dengar suara dia pas nyanyi. Makin kurus gitu ya. Vidi makin kurus tapi dia semangat untuk sembuh, selalu berdoa yang terbaik untukmu Vidi Aldiano. Di Vidi ini memang berjuang untuk kesembuhan penyakitnya. Setelah didiagnosa ada kanker ya dari sejak tahun 2019. Kemudian beberapa kali melakukan treatment. Sampai terakhir tahun ini juga kembali melakukan treatment. Mudah-mudahan cepat pulih Vidi. Kita tunggu album terbarunya ya. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita. Ada Syahrul Gunawan dan juga putranya Ezar. Kita lihat profilnya berikut ini. Syahrul Gunawan, aktor kelahiran 1976 yang mengawali karir sebagai model majalah dan pernah membintangi sinetron Jin dan Jun tahun 1996 ini kini fokus menjadi afiliator di TikTok hingga mendapatkan income 40 juta rupiah sehari. Putra sulungnya Ezar Raditya Gunawan dari pernikahan Syahrul dengan Indriani Hadi tidak diizinkan kuliah di Jogja oleh Syahrul dan Indri karena tidak ingin jauh dari sang anak. Bahkan Indri juga berkomunikasi dengan Syahrul untuk membantu membujuk sang anak hingga akhirnya Ezar diterima kuliah di Universitas Indonesia. Benarkah Ezar sempat kecewa karena gagal kuliah di Jogja? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kita sudah bersama dengan bintang tamu kita. Ini yang kemarin rame nih Ezar ya, gara-gara bapak kamu bilang kan anaknya mau diterima di UGM. Tapi disuruh kuliah di UI. Akhirnya udah nggak kesel sama papa Ya kan? udah seneng kok. Semua ada hikmahnya Kak Feni. Udah nggak apa-apa. Cerita kenapa waktu itu kamu keselnya tuh gimana? Karena apa? Kan aku maksudnya kayak, lah kan udah disetujuin nih, aku udah belajar gimana. Terus abis itu jauh-jauh ke sana belajar ujian, masuk dapet. Terus abis itu tiba-tiba gak jadi deh, kita gimana Oh gitu. jadi kamu tuh udah ngomong awalnya mau masuk UGM gitu? Iya.
Udah boleh. Udah boleh. Tapi biasa papa kan suka ganti pikiran. Jadi kayak ya udahlah Ya nggak pantas apa-apa. kesel sih ya. Coba kalau dari awal bilang coba di sini yang deket-deket aja itu beda Iya, ya. heeh. Jadi Kan gak cuma aku sendiri, Ya, Kak ya, ya, benar Ros. juga. Ada mamanya, Iya, Kak iya. Ros. tapi seneng kok akhirnya masuk UI punya banyak teman di Punya situ. banyak teman. Seru. Oh, jadi kamu udah sejauh-jauh. Ibaratnya nih kalau drama sinetron, drama Cina ya, judul yang cocok gitu untuk Iya. situasi kamu apa? Apa ya? Ayahku pelin-pelan. Harus dari tak jauh dari restu. Oh, Keren. Boleh, Ya, boleh. ini tapi berkat restu orang tua akhirnya kamu keterima juga Iya, di alhamdulillah. Hebat loh, kamu udah keterima di UGM, masih nyoba lagi keterima lagi di UI. Makasih. Masya Allah. Makasih. Itu belajarnya berarti Iya, ya belajar akhirnya maksudnya aku sacrifice lah, misalnya contoh mau main, terus kayak nggak bisa deh belajar gitu kan. Sebelumnya aku nggak 2 kali coba langsung dapat, itu berkali-kali aku coba. Aku kan ketolak beberapa kali sebenarnya. gimana maksudnya? Di UI aku ketolak beberapa kali. Aku lewat jalur Beberapa beda-beda. Iya, betul. Kan ada jalur yang SBMPTN ya, tuh. UTBK. UTBK. Terus aku talent scouting nggak dapat. Akhirnya yang SIMAK SIMAK KKI baru dapat. Astaga, segitu ya perjuangan kamu ya. Sempat ada perasaan down gitu nggak sih? Kan udah keterima nih, terus tiba-tiba harus coba lagi. Sempat down banget. Takut nggak terima. Dia underestimate juga. Kan dari ribuan kan cuma 20 kursi. Iya Ya, makanya. jadi akhirnya aku kayak ya udah aku harus benar-benar fokus. Jadi kayak pulang tuh langsung di kamar belajar aja. Sampai kurus, Kak Ros, waktu itu. Ya udah. Serius. Iya. Iya, karena biasanya kan emang stresnya tuh gitu ya. Maksudnya Dia stres, gue stres juga. apalagi kan rasa bersalah Soalnya ya. kalau misalnya dia nggak masuk katanya, aku nggak masuk negeri, udah aku nggak kuliah. Oh, ya nggak apa-apa Tahun juga. depan mau coba lagi Iya, nggak gitu. apa-apa. Kenapa harus masuknya harus di negeri? Kenapa harus negeri? Karena ya nggak tahu sih. Pride ya. Pride gitu. Karena kayak dalam hati ya, aku tahu misalnya ya udah insya Allah bisa gitu. Itu aku percaya bisa gitu. Jadi target harus. ya. Iya, target. Kalau gitunya mah bapaknya banget. Kalau udah ada kepengen, udah harus gitu. Iya, Nggak harus. kelihatan tapi bapaknya. Oh gitu ya? Bapaknya tuh kelihatannya kayak, iya. Bapak tuh orangnya keras sebetulnya. Ya agak kekeh lah kalau pengen tuh. Oh, agak ya. kekeh. Oh, Nular sama dong berarti ya sama kakak. Iya. Nular berarti sama kakak. Ya nular lah. Tapi memang dari umur berapa sih kamu tuh memang targetnya tuh mau sekolah universitasnya negeri dan jurusannya itu? Jadi lebih ke arah kampusnya atau ke arah jurusannya nih? Sebenarnya jurusannya. Jurusannya? Jurusannya. Terus aku emang udah pengen manajemen tuh dari awal SMA sebenarnya. Oh dari awal SMA, Iya. keren banget sih. Makasih. Kenapa kamu pilihnya manajemen? Mau buka? Oh, tertarik di bisnis sama emang kayak menurut aku gimana pun karir aku pasti aku bakal larinya ke situ. Nggak tahu my heart aja. Ya, heartnya pokoknya lebih ke arah bisnis Iya, ya. Betul, Kamu nggak pengen jadi artis gitu nggak? Jujur sebenarnya itu masih option tapi aku option. sekarang kayak fokusnya ya udah Kuliah. Emang dulu kenapa ya. tuh? Kakak bilang kalau artis tuh kenapa? Apa? Nanti kalau tua takutnya dilihat orang beda nanti dikomenin kok udah tua aja sih gini-gini malu. Maksudnya udah tua aja? Nah, Dia ngeliat gue kali gue udah tua. Kan Nggak, beda maksudnya dia bilang kelihatannya. katanya apa banyak ketidakpastian gitu. Terus apa namanya nggak long lasting katanya. Ya udah nggak Ya, apa-apa maksudnya pilihan aja. Aku juga kayak ya udah ini aku pengennya sini entertainment jujur aja pengen sih sebagai hobi mungkin. Oh, gitu. tapi sebagai hobi aja ya, bukan Ya. profesi yang Mungkin. bukan profesi utama, tapi nggak tahu ya, belum masih pilihan lah ya. Politik. Oh dia masuk organisasi. Oh, gitu. sekarang. Apa Aktif aktif dia. organisasi Iya, juga? aktif lah di kampus gitu. Mungkin ada tertarik kali nanti. Tapi so far belum ada Belum tahu sih. ya. Pokoknya kuliah aja jalanin dulu Kuliah ya. jalanin belajar dulu, dapat nilai bagus gitu. Tapi kamu enjoy nih kuliah di enjoy, Depok. alhamdulillah enjoy. Depok tuh kos juga? Aku enggak, aku PP. Oh nggak boleh ya kos? Iya. Nggak boleh jauh-jauh. Yang deket kos mendingan sono aja UGM. Iya, tapi kan kalau kos di Depok bisa pulang Sabtu Minggu naik kereta. Iya, aku tapi pulang pergi di rumah. Tapi dia kerasa juga sih, jauh juga ya, capek. Kalau misalnya kan banyak aktivitas juga dia organisasi. Tapi ya tetap harus. Betul. Kamu harus. Jauh capek. Cepat. Ya, jadi kamu nyetir sendiri atau naik angkutan umum atau apa nih? Aku ganti-ganti, kadang dianterin, kadang aku naik kereta atau Transjakarta gitu, tuker-tuker. Berapa jam coba dari rumah nyampe ke Depok itu ya kan? 1,5 sampai 2 jam. Duh Pak, jauh. Ayo Pak, ayo Pak. Temen kakak, Kan gue bilang pasti gini, bagus-bagus. apartemen aku yang di Cilandak, kamu di situ aja lebih deket gitu ya. jauh Terus kan ngobrol lagi sama mamahnya kan. Ya sama aja ngekos. Iya. Kalau ibunya Aku nggak pasti bisa lihat ada siapa aja di situ. Oke. ibunya belum siap terpisah sama anaknya, ya kan? Tapi ini demi kebaikan.
Jadi sebetulnya ya, aku bilang sama dia ya, nurut sama orang tua itu ada hikmahnya, pasti akan ada yang lebih baik, yang terbaik. Kayak aku dulu, aku nggak boleh kuliah di Bandung, ternyata aku ada jalan untuk casting ke Jakarta karena Bogor Jakarta lebih dekat. Ternyata aku bisa Ternyata lolos terbuka casting. lah. Mungkin kalau aku bandel waktu itu di Bandung yang perjalanannya bisa 6 jam karena belum ada tol, kayaknya gue nggak jadi artis deh. Gitu. Jadi aku selalu tekankan tadi ke dia bahwa Restu orang tua iya, itu. karomah orang tua itu. Jadi nurut aja. Kayak Buktinya judul kan, sinetronnya. buktinya ke UI kan. Kita nggak nyangka. Tak bisa, Iya. tak bisa tanpa restu. Gila. Kamu nih ya. Ini masih dipikirin juga judul sinetron. Judul Apa ya, drakor. cocok. Itu mikir susah loh tadi. Ini sebagai anaknya Syahrul Gunawan nih, Iya. kita pengen mendengar pendapat kamu. Menurut kamu nih, 1 sampai 10 ya, seberapa mirip dia sama bapaknya? Oh. Gimana? Kan ada 2, karena tadi ada yang Kakak lihat pertama yang foto-foto papa kamu tuh dulu. lebih mirip ke Syahrul di masa yang mana gitu. Itu Oke. dulu kali. Ya boleh. Kan banyak orang bilang katanya kamu mirip banget ya sama papa kamu. Tapi kita pengen tahu, menurut kamu nih, kamu lebih mirip papa waktu papa umur berapa? Yang ini. Jujur tuh fotoku jelek banget di situ, tapi nggak apa-apa. Dia lebih concern Protes bukan nih, aku belum glow up, Kamu di belum situ, glow up. belum glow up, tapi nggak apa-apa. Ayo, Ya lanjut. belum letek ya. Yes, nggak Ini apa-apa. di umur yang sama nih. Enggak, itu pas masih bocil aku. Oh, ini masih bocil. Syahrul umur berapa di situ? Aku berapa 17 nggak sih? ya? 17 ya kayaknya. 17. Kamu mungkin kalau kamu mirip gak kamu pas? Aku ini 14 ya. Enggak, kamu sekarang sama papamu yang umur 17 mirip Dia udah gak? punya KTP sekarang. Mungkin agak mirip. Agak mirip. Agak mirip. Kalau yang berikut Agak ini mirip. ada lagi nggak fotonya? Iya, iya. Seberapa keren? Menurut kamu? Ini bukan yang ini bukan seberapa keren ya kan? Ini mirip sama yang mana? Kalau yang dari sini kamu lebih mirip yang fase yang mana? Jujur, dua yang pakai baju SMA sama yang atas itu tuh. Yang ini ya, yang ini ya. Iya. Ini mirip banget nih yang ini. Bukan. Ini sama? Nah, itu sama yang itu tuh. Oh, itu ini. kayaknya paling mendekati itu. Yang ini enggak nih, yang poninya masuk-masuk kotak. Oh, enggak, rambutnya nggak sepanjang itu. Oke. Ini kan papa kamu sering ada di banyak kegiatannya nih. Menurut kamu seberapa keren papa kamu ketika melakukan kegiatan yang berikut ini? Yang pertama, chill, ya kan? Wih, 1 sampai 10 itu ya. pas kampanye, aduh, nggak banget gua. Ketika lagi gini nih, menurut kamu seberapa keren? 1 sampai 10. Itu keren sih, 9 lah. 9 ya. Kalau pas ini pas lagi ngapain sih? Wah, berarti papa harus nyalon lagi. Aku nggak tahu itu apain. Oh, bikin video klip. papa dulu kemarin. Tapi belum diedit itu, masih back Iya. BTS-nya gitu ya. Ya pada saat Iya. lagi gitu, lagi acting gitu. 7 lah. Lagi sosok artis lah. Iya, 7. Nah ini lagi acting juga ini. Lagi meeting. Oh lagi meeting. Keren lah, meeting keren. Berapa? Keren. 10. 10. Dapat 10 tuh. Ini lagi nyanyi kayaknya nih ya. Enggak, Itu lagi jalan. Oh lagi jalan pagi. Iya, nggak tahu. lagi foto-foto nggak jelas aja. 4. Ada itu videonya suka bapaknya lagi karaoke itu. Ya. Ya. Nah, ini nih. ini foto kampanyenya nih. Jujur keren Selamatkan Kabupaten Bandung. banget sih. Jujur keren banget sih. 11. Berarti kamu dukung papa jadi politisi dong. Enggak, kamu Jadi dukung papa Kapten jadi Amerika. itu Kapten Oh, Amerika. Iya, Kapten Kapten Amerika. Amerika. Aku dukung. Karena Kapten Amerika. Iya, dukung. Jadi superhero-nya ya. Iya. Seberapa keren menurut kamu ketika bapak kamu lagi suka nyanyi-nyanyi, bikin konten nyanyi-nyanyi random gitu? Itu berapa? Aku sih nggak bisa nyanyi ya. Jadi kalau aku ngeliat orang nyanyi itu respect banget. Keren banget sih. Jadi berapa nilainya? 9 lah. 9. 9. Karena aku nggak bisa nyanyi. Oke, masa kamu bisa nyanyi? Aku nggak bisa nyanyi. Zema yang cewek. Zema yang ada suka aku bisa nyanyi. Soalnya dia bagus. Oke, nih sekarang kita ada sesuatu di sini yang kita pengen dengar ceritanya. Apa Silakan itu? Dibuka. Siapa? Papa buka. Papa buka. Papa buka. Papa buka dan ceritakan nih. Buka. Coba ajar aja deh. Ayolah. Takut banget sih bener, lu bener, ada bener, apa-apa ya. bener, 1, 2, 3. Eh. Set. Nah, oh gayung pink. Tapi nggak lock. Gayung. Gayung. Oke, Pak, cerita apa tentang gayung ini? Ini gayung nih artefak asli ya kan? Bapaknya Ada aja apa lupa dengan nih. gayung ya? Saya pernah mandiin anaknya di musola, di kamar mandi musola pakai gayung ini gitu ya. Dia lagi kok tahu. Aduh, Ibeng ngomong ya, aku pernah cerita soalnya. Itu umur berapa?
Jadi waktu Mukanya dia shock gitu. Itu udah lama loh. kelas 1 SD. Itu artefak lama banget ya berarti. Artefak lama Iya, banget. jadi aku ini kan memang riweh gitu ya sama anak-anak. Seneng aja, seneng ngasuh gitu. Terus Ezar itu kan kalau pergi sekolah tuh kan susah banget karena kan dari Kebayoran Lama ke Aljabar Pondok Labu ya. jauh Pondok Labu ya. Itu jauh banget, jadi kan macet. Kan. Terus? Jadi gue harus berangkat jam 5:30. Jam 5:30 itu udah gotong dia, masukin mobil dalam keadaan masih tidur tuh. Seragamnya, apanya itu gue masukin ke mobil. Dan kita ke musola sekolah ya di SD Aljabar. Ya udah pas sampai sekolahnya gue bangunin terus kita mandi. Jadi satpam tuh udah tahu. Udah tahu kita tuh mau di musola tuh apa dan Anaknya malu. Udah. dan di kamar mandinya tuh Udah kan intinya kakak siap-siap di situ ya. Iya. ada ember terus pakai gayung. Iya udah. Nggak usah dipraktekin ya. Enggak. Ini katanya ini kamu emang sengaja beli gayung ini buat mandi di itu. Udah ada sih gayungnya, tapi Jadi kamu bawa tapi ini- karena lumutan gitu ya, sekarang lumutan. Jadi aku suka bawa sendiri, cuman lupa nggak tahu warnanya apa. Keren lo, Bukan masih ini deh kayaknya, bukan warna pink, bukan warna pink juga. Ini artefak asli kan? Jadi dari keran tuh langsung aku iniin. Oh pokoknya dia ini sambil nyanyi atau apa gitu. Aku ini banget ya pokoknya. Aduh ya Allah zaman Itu dulu. bisa nyanyi itu di kamar mandi. Setahun itu. Ya itu dulu. Sebelum suaranya berubah. Waktu itu aku masih syuting Kak Ros. Jadi kalau misalnya pulang subuh tuh ya gue nggak tidur pagi. Pokoknya gue harus gotong. Ya kalau dia setahun tuh. Kelas 1 SD dia belum bisa bangun pagi banget. Gitu dan apa ya penuh ini banget deh. Penuh Memori lah ya. Memori gitu waktu itu ya. Kamu masih inget gak tuh momen-momen itu? Pengen gak inget sih. Kenapa kamu pengen gak? Malu banget soalnya di situ. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Pada saat itu kamu malu atau sekarang kalau diceritain lagi kamu malu? Oh iya ya. Dulu mah nggak tahu. Dulu mana nggak tahu. Nggak ingat. Ini sebenarnya apa ya ada apa namanya? Apa ya? Papa tuh sebetulnya pengen ngomong sama kakak ya. Pengen ngomong sama kakak, Papa jadi inget dulu waktu di mobil dan Papa berantem sama Mama. Papa pernah pukul kakak sama gayung itu karena Papa lagi berantem. Papa belum ngomong minta maaf sama kakak. Nggak apa-apa. Udah. Udah lega, aku udah minta maaf. Nggak apa-apa sih. Aku tuh suka inget, ini jadi mengingatkan aku ya. Gitu kan. Kalau ngeliat dia gitu pas lagi ketemu, rasanya gue pengen minta maaf tapi dia masih inget, ya kayaknya dia nggak juga lah. Gue ngapain sih drama-dramaan gitu ya, kayak harus ngomong minta maaf gitu. Tapi emang kejadiannya pas lagi macet terus gue berantem, terus dia nggak bisa diam, mau bolak-balik. Gue pakai ininya, udah kamu diam. Itu yang bikin jadi, aduh gue nyesel banget gitu. Karena kan setelah itu nggak bisa setiap hari gitu yang kita ada sentuhan, kita bisa ngobrol gitu kan. Itu ketika aku udah divorce itu aku inget banget gitu. Sekarang Papa udah lega, udah minta maaf sama kakak. Semoga tidak meninggalkan trauma atau apapun buat kakak. Ya itu aja, Papa minta maaf. Kamu ingat nggak? Enggak, aku nggak mau inget mandi di toilet Oh, iya. aja. Aku cuma nggak- Pak, dia lebih trauma mandi. Iya. Ini aku jujur aku nggak inget. Tapi aku ya nggak apa-apa Pak. Tapi aku yang penting jangan bahas mandi di toilet lagi. Enggak apa-apa, nggak bahas. Kan Papa ini Iya. nebeng tuh. Berarti sebenarnya dia Oh, cuma udah pernah- ingat yang dia pikir trauma dipukul sama gayung. Ternyata Ya, dia lebih trauma diceritain kembali. Nggak mau. Iya nggak usah dikit. Tapi kakak inget kan? Astaga. Oke. Pernah mandi di musola. Astaga, Itu makanya gitu kita jangan lagi. dibahas. Kita Iya, bahas lagi ya. Jangan Kita menuju ke dibahas. bintang Iya. selanjutnya aja. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita seru-seruan lagi. Kita bikin trauma. Iya.
lagi Iya, iya, ya. iya. Trauma baru. Oke, boleh, boleh. Ada Kak Jill dan Natasha Shah. Kita dulu profil yang berikut ini. Jill Show. Akhirnya kita ketemu habis 5 tahun. Hah? Habis 5 tahun akhirnya Iya, ketemu lagi. 5 tahun kita nggak ketemu. Kalau sama Kak Jill baru ketemu ya. Silakan duduk, silakan duduk. Natasha, joget kamu bagus sekali. Terima kasih. Bagus joget. Bagus istri. Bagus. Nanti aku ajarin ya. Kamu belajar dari siapa itu? Dari Kak Jill lah, dari mana lagi? Kak Jill kan suka joget. Kak Jill suka joget, tapi kenapa tadi kurang jogetnya? Jill nggak bisa. Masa? Iya. Sisa cuma iseng doang. Kak Jill. Sering joget ya? Itu lebay sayang. Oh, hari ini lagi modenya nggak lebay. Kayaknya takut dimarahin sama kakaknya yang lagi duduk di situ. Oke, Kak Jill duduk di sebelah sini dulu, Kak Jill. Iya, sayang. Aku ada di tengah-tengah dulu. Iya, sayang. Karena sekarang saatnya kita untuk masuk ke dalam ruang gelar perkara. Serius sekali. Ini sebagai ipar-ipar, mungkin ada yang ingin mau disampaikan misalnya. Manggilnya apa nih? Sister. Sister, stop kebiasaan ini. Atau manggilnya juga sister juga? Iya, sister. Sister, stop, jangan terlalu begini, oke? Kita mulai dari sekarang. Silakan Sister Jill dulu. Sister Tasha, bagus istri selalu keseringan kalau buat VT pakai filter. Stop pakai filter ya. Iya, Oh. jangan pakai stop filter. dari tadi, Iya, iya. Sebab aslinya cantik banget. Oh. Oke, Sister Tasya silakan ke Kak Jill. Stop pikir sister kurang perfect. Oh, stop pikir Sister kurang perfect ya. Oh. Iya, karena dia udah perfect, ngapain malu kadang-kadang kayak mungkin gimana ya. Mungkin gara-gara apa ya biasanya. Heeh. Pas mau pakai rok malu jadi kakinya. Jangan, bagus, cantik kakinya. Sebab betis Kak Jill besar sayang. Oh, bagus. Tapi Cantik. Sister saya bilang, enggak Sister cantik, Sister cantik, Sister cantik. Cantik emang. Ada lagi yang mau disampaikan? Stop apa lagi? Stop, apalagi ya? Stop, jangan stop sayangin Jill. Oh, jangan. Ini udah pasti. Kayaknya udah. Udah ya, itu aja. Ini kemarin ya mereka membagikan juga sebuah video yang kemudian ini juga viral bagaimana kedekatan Kak Jill dan juga Natasha. Dan Natasha menganggap kan di Indonesia gak ada saudaranya, tapi dapat saudara baru, dapat sister yang bestie banget, ada Kak Jill. Nanti kita bahas ya, karena Kak Jill salah satu yang berkesan buat kamu adalah Kak Jill memperkenalkan bagaimana beli kalung-kalung berlian imitasi. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rubino Secret Wow.